Salam, selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema prinsip, fungsi, dan asas bimbingan konseling di sekolah dasar. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok dari kelompok 3. Yang pertama, Suwani Rato. Yang kedua, Cecilia Permatadima. Yang ketiga, Febriana Luenenak. Dan yang keempat, Silviana Diksi Buivena. Materi yang akan kita bahas yaitu manusia adalah makhluk filosofis, yang artinya manusia mempunyai pengetahuan dan cara berpikir serta memiliki sifat yang unik dan berbeda dengan makhluk lain dalam perkembangannya. Dengan adanya keragaman dan keunikan individu, maka diperlukan bimbingan untuk membantu setiap individu mencapai perkembangan yang sehat di dalam lingkungannya. Pelayanan bimbingan konseling di sekolah dasar merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Pelayanan bimbingan dan konseling memfasilitasi pengembangan peserta didik secara individual, kelompok, dan atau klasik dengan kebutuhan potensi, bakat, minat, dan perkembangan kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki. Pelayanan ini juga membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi peserta didik. Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar tidak terlepas dari prinsip-prinsip, fungsi, serta asas dalam BK. Karena dalam pelaksanaan pelayanan BK dilakukan oleh seorang yang profesional, yaitu konselor. Pekerjaan profesional itu harus dilakukan dengan mengikuti kaidah atau ketentuan yang dapat menjamin efisien dan efektifnya proses pelayanan BK. Yang berikut pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari kata-kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu guidance dan counseling. Guidance berarti pimpinan, bimbingan, pedoman atau petunjuk, sedangkan konseling berarti pemberian nasihat, perembukan, atau penyuluhan. Bimbingan konseling itu sendiri adalah memandirikan individu atau suatu proses usaha yang diberikan konselor untuk memfasilitas atau membantu konseli atau individu-individu agar mampu mengembangkan potensi atau mengatasi masalah. Yang berikut prinsip-prinsip bimbingan konseling di sekolah dasar. Prinsip merupakan paduan hasil kegiatan teoretik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. Bimbingan konseling harus didasarkan pada prinsip yang menjadi landasan bagi gerak langkah penyelenggaraan kegiatan bimbingan konseling. Prinsip tersebut berkaitan dengan tujuan, sasaran layanan, jenis layanan, dan kegiatan pendukung, serta berbagai aspek operasional pelayanan bimbingan konseling. Adapun prinsip-prinsip bimbingan konseling yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip non-diskriminatif. Prinsip ini berhubungan dengan layanan yang didasarkan pada prinsip kesetaraan, yakni bimbingan konseling tidak membedakan konseli karena latar belakang suku, agama, status sosial, dan jenis kelamin. A. Melayani semua individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial. B. Memperhatikan tahap perkembangan. C. Perhatian adanya perbedaan individu dalam layanan. Yang kedua, prinsip integralitas meliputi: pertama, bimbingan konseling meliputi integral dari pendidikan dan pengembangan individu sehingga program tersebut diselarakan dengan program pendidikan dan pengembangan diri seorang. Yang kedua, program bimbingan konseling harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan diri sendiri dan lingkungannya. Yang ketiga, program bimbingan konseling disusun dengan mempertimbangkan adanya tahap perkembangan individu. Yang keempat, program pelayanan bimbingan konseling perlu diadakan pengolahan hasil layanan. Yang ketiga, prinsip kontekstualitas. Prinsip yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dialami individu. Prinsip ini meliputi: yang pertama, pengaruh kondisi mental maupun fisik individu terhadap penyesuaian pengaruh lingkungan, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat sekitar. Yang kedua, timbulnya masalah pada individu oleh karena adanya kesenjangan sosial,
ekonomi, dan budaya. Bagian keempat, prinsip kemandirian, yakni berkaitan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Prinsip ini meliputi yang pertama, bimbingan konseling diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu secara mandiri membimbing diri sendiri. Yang kedua, pengambilan keputusan yang diambil oleh klien hendaknya atas kemauan diri sendiri. Yang ketiga, permasalahan individu dilayani oleh tenaga ahli atau profesional yang relevan dengan permasalahan individu. Yang keempat, perlu adanya kerjasama dan personil sekolah dan orang tua dan bila perlu dengan pihak yang berkewenangan dengan permasalahan individu. Yang kelima, proses pelayanan bimbingan konseling melibatkan individu yang telah memperoleh hasil pengukuran dan penilaian pelayanan. Adapun prinsip bimbingan konseling di sekolah dasar yaitu 1. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. Ini berarti bahwa dalam memberikan bantuan kepada peserta harus memperhatikan tingkat perkembangan atau kematangan mereka. 2. Bimbingan itu diperlukan bagi semua peserta didik. Semua peserta didik memerlukan bantuan dan bukan hanya mereka yang menunjukkan ketidaksesuaian. Yang ketiga, bimbingan harus peduli terhadap pertumbuhan peserta didik. Prinsip ini mengandung arti bahwa bimbingan harus memandang berbagai segi perkembangan peserta didik, baik fisik, mental, sosial, maupun emosional sebagai satu kesatuan dan saling berkaitan. 4. Bimbingan berdasar kepada pengakuan atas kemampuan individu untuk menentukan pilihan yang benar. Setiap individu memiliki hak pribadi untuk menentukan pilihan, tetapi hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menerima konsekuensi pilihan itu. 5. Bimbingan adalah salah satu bagian penting dari keseluruhan proses pendidikan. Proses pendidikan bukanlah proses pengembangan intelektual semata, melainkan proses pengembangan seluruh segi kepribadian peserta didik, karena kepribadian peserta didik tidak dapat dipilah-pilah ke dalam serpihan-serpihan tertentu. 6. Keberadaan bimbingan diarahkan untuk membantu peserta didik merealisasikan dan mewujudkan dirinya. Bimbingan memberikan bantuan dengan jalan meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap dirinya, penerimaan akan tujuan yang realistik, serta perwujudan tujuan yang realistik itu sebatas kemampuan dan kesempatan yang ada pada dirinya. Yang berikut, fungsi bimbingan konseling di sekolah dasar. Adapun fungsi bimbingan konseling di sekolah dasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi bimbingan konseling untuk membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya secara dinamis dan konstruksi. Yang kedua, fungsi preventif. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Yang ketiga, fungsi pengembangan. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif atau memfasilitasi perkembangan konseli. Yang keempat, fungsi penyembuhan. Fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat penyembuhan atau kuratif ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang kelima, fungsi penyaluran. Fungsi ini membantu konseli memiliki kegiatan yang sesuai keinginannya, misalnya kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau prodi, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Yang keenam, fungsi penyesuaian. Fungsi ini membantu konseli untuk memperoleh penyesuaian diri yang sehat atau dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang ketujuh, fungsi perbaikan. Fungsi ini membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Yang kedelapan, fungsi fasilitasi. Fungsi ini memfasilitasi atau memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang pada keseluruhan aspek kepribadian konseli.
Yang 9, fungsi pemeliharaan. Fungsi ini membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Yang ke-10, fungsi adaptasi atau adaptif. Fungsi adaptasi adalah fungsi bimbingan dalam rangka membantu staf sekolah, khususnya guru, dalam mengadaptasikan program pengajaran dengan ciri khusus dan kebutuhan pribadi siswa-siswa. Yang berikut, asas bimbingan konseling di sekolah dasar. Dalam bimbingan konseling, perlu ada ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan konseling itu sendiri. Ketentuan tersebut dikenal dengan istilah asas. Dengan terlaksananya asas-asas bimbingan konseling tersebut, maka sangat mungkin dalam melakukan pemberian pelayanan akan berjalan dengan baik dan dapat tercapainya tujuan yang diinginkan. Adapun asas-asas bimbingan konseling di sekolah dasar yaitu: yang pertama, asas kerahasiaan. Segala hal yang dibicarakan dalam proses bimbingan konseling harus dijaga kerahasiaannya, terutama masalah yang dihadapi klien. Yang kedua, asas kesukarelaan. Kedua belah pihak melakukan proses bimbingan dengan tidak merasa dipaksa atau ditekan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Kedua belah pihak bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah. Yang keempat, asas kekinian. Masalah yang ditangani adalah masalah yang sedang dialami klien, bukan masalah lampau. Selain itu, konselor tidak boleh menunda pemberian bantuan. Yang kelima, asas kemandirian. Klien tidak tergantung kepada orang lain atau konselor. Yang keenam, asas kegiatan. Bimbingan konseling hendaknya memotivasi klien untuk melakukan sesuatu yang berarti untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Bimbingan konseling menghendaki adanya perubahan yang lebih baik pada diri klien. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Bimbingan konseling diupayakan untuk memadukan segala aspek yang dimiliki klien agar serasi, seimbang, dan saling menunjang. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Keseluruhan proses bimbingan konseling harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma adat, norma ilmu, norma hukum, maupun kebiasaan sehari-hari. Yang ke-10, asas keahlian. Bimbingan konseling dilakukan secara teratur, sistematik, dengan menggunakan prosedur, teknik, dan instrumen yang memadai. Yang ke-11, asas tutuwuri handayani. Pelayanan bimbingan konseling hendaknya dapat dirasakan manfaatnya selain proses bimbingan. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.